Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Rosi Rahmawati, Mahasiswa PAI 2021 akan membahas tentang kepemimpinan sosial. Seperti yang kita ketahui, kepemimpinan sosial bisa juga disebut dengan leadership. Kepemimpinan sosial itu adalah suatu proses yang mempengaruhi antara pemimpin dengan yang dipimpin dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Kunci sukses dari kepemimpinan ini adalah pengaruh, bukan otoritas. Dibilang pemimpin yang baik itu pemimpin yang dapat mempengaruhi anggotanya, bukan otoritas, yaitu bukan pemerintah saja. Kepemimpinan sosial juga dapat diwujudkan dalam bentuk organisasi. Organisasi tak lepas dari masalah sumber daya manusia, karena sampai saat ini sumber daya manusia masih menjadi pusat perhatian dan tumpuan bagi organisasi. Seorang pemimpin tidak selalu berorientasi pada diri sendiri sebagai seorang pemimpin, namun juga penting untuk melihat sisi manusia yang membentuk budaya dalam organisasi. Artinya, seorang pemimpin bekerja berpatokan pada sifat dan perilaku para bawahan dalam menjalani tugas dan fungsinya. Menurut Marzuki, pada tahun 2002, gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku dari seseorang yang dipakai saat orang tersebut berusaha mengarahkan atau mempengaruhi orang lain dengan berbagai kelebihan dan kelemahan. Pemimpin harus memiliki sifat antusias untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Pemimpin harus memiliki sifat efektif, yaitu efektif dalam mempengaruhi perilaku anggotanya. Di sebuah organisasi selalu terdapat seorang pemimpin, namun di sisi lain, pemimpin juga disebut sebagai seorang manajer. Istilah itu berbeda karena manajemen lebih pada kepengaturan, perencanaan, dan pengorganisasian, menggerakkan, dan pengendalian. Menurut Robbins pada tahun 2003 menjelaskan terkait manajer, yaitu berkenaan dengan mengatasi suatu kerumitan dan kepemimpinan berkenaan untuk mengatasi perubahan. Tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan berkaitan dengan visi di masa yang akan datang. Manajemen berkaitan dalam implementasi visi dan strategi yang dibuat oleh para pemimpin. Hasibuan pada tahun 2006 mengungkapkan motivasi merupakan pemberian daya gerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama dengan efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan. Motivasi penting dilakukan karena pemimpin mendistribusikan pekerjaannya kepada para bawahan untuk dikerjakan dengan baik. Bawahan sebenarnya mampu untuk mengerjakannya, tetapi malas atau kurang bergairah dalam mengerjakannya. Untuk memelihara dan meningkatkan gairah kerja dalam menyelesaikan pekerjaannya, untuk memberikan penghargaan dan kepuasan kerja pada bawahannya. Pemimpin merupakan unsur penting dalam menjalankan kehidupan berorganisasi dengan memperhatikan kondisi para bawahannya. Sehingga pemimpin tersebut dalam mengambil keputusan haruslah melibatkan peran serta para bawahannya. Keputusan perlibatan bawahan tersebut diambil sebagai upaya mengakomodir ide-ide yang bersifat membangun demi tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, patut dicermati bahwa dalam organisasi terdapat budaya yang telah terbentuk dalam rutinitas kehidupan berorganisasi. Penempatan perilaku kepemimpinan sesuai budaya organisasi sangat penting dalam rangka mengarahkan perilaku bawahan untuk menyelesaikan tugas yang berorientasi tujuan berorganisasi. Berorganisasi juga menuntut pemenuhan kebutuhan individu secara komprehensif agar dapat bekerja secara optimal. Maka dari itu, motivasi yang bersifat membangun bagi para bawahan diperlukan oleh seorang pemimpin sebagai wujud pengarahan terhadap individu agar lebih bisa diajak bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasinya. Setiap pemimpin tidaklah bisa menggunakan satu gaya kepemimpinan saja, atau dengan kata lain, kondisi situasional. Patokan sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Pemimpinan partisipatif yang situasional memberikan ruang bagi para pemimpin untuk mengambil keputusan. Pengawasan secara langsung oleh pemimpin dapat menjadi jaminan dalam berjalannya penyelesaian tugas para bawahan. Namun di sisi lain, kebutuhan individu sebagai manusia biasa juga patut diperhitungkan untuk menjaga hubungan yang lebih mendalam antara bawahan dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga para bawahan terdorong untuk memiliki organisasi. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.